Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, tarik napas dulu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, la haula wala quwwata illa billah, wa ba'du. Pada kesempatan malam Sabtu ini, sebelum saya mulai pengajian ini ingin saya sampaikan alhamdulillah, yang pertama pengajian ini akan kita buka mulai malam ini, malam Sabtu, dan mungkin banyak jamaah yang belum datang, belum tahu ya, sehingga masih banyak sekali jamaah kita yang belum hadir. Dan biasa kalau pembukaan biasanya masih sangat sedikit, tapi nanti seiring perkembangan waktu biasanya sudah tahu banyak yang hadir, karena saat ini memang pengajian kita diumumkan di grup, tetapi tidak semua orang masuk grup, sehingga masih bertanya-tanya. Mudah-mudahan Allah kasih kita nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, agar kita bisa terus mengaji bersama jamaah malam Sabtu malam ini, dan semoga Allah SWT senantiasa berikan keberkahan buat kita semuanya. Nah, insya Allah kita akan mengaktifkan kembali pengajian kita, dan mungkin karena banyak kuliah juga kali ya, banyak penduduk, banyak hilang, sehingga agak khawatir juga. Nah, mudah-mudahan hujan tidak lama. Sebelum saya mulai, ingin saya sampaikan bahwa kita sesuai dengan usulan dari Dewan Penasehat Pengajian Malam Sabtu ini, pengajian kita kalau bisa jangan melulu fikih gitu. Jadi diselingi dengan beberapa materi lagi, dan ini saya tambahkan ada yang namanya kitab Taisirul Khalaq. Ini kitab ini bagus sekali. Maksudnya di sini ada bab takwa, adab seorang murid, adab seorang guru, kemudian juga tentang hak-hak orang tua. Nanti kita bahas hak orang tua itu apa aja. Ada juga hak-hak tentang kerabat, keluarga ya, hak-hak tetangga, ada bergaul ya. Kemudian ada judulnya ada masalah bergaul dengan saudara kandung. Kemudian adab dalam suatu majlis, adab makan, adab minum, adab tidur. Kemudian adab juga ada berada di masjid, tentang kebersihan, tentang jujur dan berdusta, tentang konsep amanah, tentang menjaga diri, tentang muru'ah, tentang kebijaksanaan, tentang kedermawanan, tentang ketawaduan, tentang menjaga kemuliaan jiwa atau kemuliaan diri, kemudian tentang hasad, tentang ghibah, namimah, sombong, gurur dan sebagainya, sampai insya Allah sampai zalim, adil, dan terakhir adalah bab adil. Nah, ini insya Allah sampai 30 halaman kita bisa baca. Insya Allah kalau 30 setahun hatam ya. Setahun hatam kalau 1 bulan 2 kali ngaji. Jadi malam ini misalnya fikih, malam besok taisir akhlak, besoknya lagi goya wa takrib ya, atau marif. Jadi insya Allah kita baca, dan ini insya Allah akan menambah wawasan. Nanti beberapa karya-karya yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, insya Allah ini akan menambah ilmu bagi kita semua, bagaimana cara berakhlakul karimah yang baik. Tentunya ada konsep-konsep yang ditulis oleh para ulama-ulama besar, dan dari sinilah kita bisa mengambil devisa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillah. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi di sini kalimat ini dimulai oleh pengarang kita ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillah asalnya Bismillah. Kenapa itu tidak dimasukkan alifnya? Karena untuk perampingan, jangan terlalu banyak. Para ulama menulis kata dari zaman Zaid bin Thabit, penulisan Bismillah asalnya ba dengan ismun, jadi di ismin ya, tapi ini tidak ditulis kalimat ini ya, untuk perampingan supaya ramping, jangan terlalu banyak alif ya. Akhirnya di sini ditulislah Bismillah, artinya dengan nama Allah. Ar-Rahman artinya sifat daripada Allah. Ar-Rahman itu adalah yang sifat Allah yang Maha Pengasih. Pengasihnya Allah itu Allah berikan kasih sayang kepada semua makhluk tanpa dibeda-bedakan. Seperti misalnya
Nikmat nikmat rezeki berupa badan kita. Ini kita dikasih penglihatan yang kuat, akurat, penciuman yang sempurna, kemudian pembicara yang hebat, tangkas gitu. Itu semua termasuk rezeki berupa uang, kesehatan, nikmat-nikmat yang lain. Itu diberikan bukan hanya kepada orang-orang beriman saja, tetapi juga diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Itu namanya Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman ini bersifat nikmat yang Allah berikan saat manusia berada di dunia. Itu Rai. Datang Rai ya. Alhamdulillah. Sampai apa disuruh dari Pak Haji, apa orang yang pergi disuruh? Nyamper ya. Pas sendiri. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluk, tidak kepada orang beriman saja. Termasuk orang Chinese, orang kafir, orang barat, orang mana saja, semua makhluknya ini Allah kasih nikmat. Apa? Nikmat kesehatan, nikmat rezeki. Maka kadang-kadang banyakan mereka tuh duitnya daripada kita. Kita sengsara, susah, mereka mau berlimang dengan harta. Karena apa? Ujian bagi kita yang beriman. Tapi Ar-Rahman di sini adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluk, termasuk semut juga dapat. Termasuk tumbuh-tumbuhan, semua makhluk yang dinyatakan hidup ya oleh pandangan kita pasti dapat nikmat itu. Nikmat bernapas, nikmat udara, coba udara. Ya, orang kalau nggak bisa napas masuk rumah sakit, kayak apa dia bayar gede? Nyesek nih misalnya, bisa napas nggak bisa. Kita beli oksigen, begitu mahal. O2 itu begitu mahal oksigen itu. Sehingga coba kalau kita hidup setiap hari, mana ada itu hidupan Allah berikan kepada kita? Bukan kepada orang beriman saja, kepada orang non-muslim pun tetap mendapatkan nikmat, yaitu berupa udara. Betul nggak? Situ Allah nggak pikir-pikir tuh, Allah kasih semua. Mau dia menyembah Allah mau kagak dikasih nikmat itu. Uang misalnya, dikasih mereka, dikasih banyakan dia malah itu Ar-Rahman. Tapi ingat kalimat Ar-Rahim, kenapa ada di akhir? Bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim baru Ar-Rahman. Ini menyimpulkan bahwa dunia dulu baru akhirat. Betul? Bukan akhirat dulu baru dunia, dunia dulu baru akhirat. Maksudnya kita hidup dulu baru mati. Betul kan? Kita awalnya tidak ada, kemudian kita menjadi ada. Setelah ada kita akan menjadi tidak ada. Dunia ini nikmat yang kita terima di dunia, tapi untuk akhirat Ar-Rahim adalah sifat Allah yang diberikan bukan kepada mereka-mereka yang saya sebutkan tadi, tapi khusus diberikan kepada orang-orang beriman. Apa itu? Nikmat, yaitu berupa nikmat pahala, nikmat surga bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Namanya Ar-Rahim. Muqaddimatul. Artinya muqaddimatul itu adalah sebenarnya ini kalau bahasa kamu itu muqaddimatul itu tiba-tiba muncul khobar. Kok tiba-tiba ada berita pembukaan gitu. Oh ternyata di sini ada setiap ada khobar pasti ada mubtada. Mubtadanya mana? Oh mubtadanya dibuang. Asalnya di mana? Asalnya hadihi muqaddimatul. Ini pembukaan. Jadi muqaddimah di sini tiba-tiba bahasanya pembukaan. Kayak kayak pembukaan undang-undang dasar. Pembukaan. Jadi itu berita saja tiba-tiba. Ya, pangkal katanya nggak dihapus sebagai mubtadanya. Maka muqaddimatun artinya pembukaan. Alhamdulillah, selalu di mana orang mengarang kitab pasti memulai dengan kalimat alhamdulillah. Artinya apa? Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillah, lamnya lil milki. Lamnya itu menunjukkan bahwa kepemilikan yang berhak mendapat pujian yang sempurna. Pujian hanya milik Allah, sedangkan manusia tidak berhak untuk memiliki pujian. Kalau kita punya dipuji orang, itu pujian itu bukan milik kita, karena alhamdulillah pujian hanya milik Allah. Jadi kalau kita bisa mengatakan, Ebi kamu ganteng banget, yang ganteng itu bukan Ebi. Yang memberikan kegantengan itu siapa? Allah. Maka yang punya kegantengan itu
Yang punya kesempurnaan itu dalam membentuk kaifi adalah Allah. Jadi pujian itu kita kembalikan semua kepada Allah. Karena manusia sifatnya dhaif, lemah, maka alhamdulillah segala pujian itu lillah, hanya milik Allah. Paham ya? Al-Karim, artinya Al-Karim itu adalah zat yang maha mulia. Jadi Allah, Al-Karim merupakan sifat dari Allah. Allah punya sifat, apa sifat Allah? Mulia. Allah punya sifat mulia. Lagi apa? Al-Khalaq. Apa Al-Khalaq? Maha pencipta. Jadi Allah adalah sang maha pencipta. Siapa yang menciptakan? Seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Singkat-singkat aja, karena kalau kebanyakan nanti nggak sampai mukadimah ini harus kita selesaikan malam ini supaya nanti minggu depan, dua minggu depan kita masuk bab dakwah. Ya. Wassalatu wassalam di dalam beberapa kitab ini salat tulisan alhamdulillah wassalatu wassalam. Kenapa begitu? Karena begini. Di awal pengarang kitab dimanapun pengarang muallif kitab selalu menuliskan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Mengapa? Karena ada hadis mengatakan kullu di amrin. Tiap-tiap satu perkara la yubda'u yang tidak dimulai Bismillahirrahmanirrahim dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bahwa akhta, maka dia terputus. Akhta itu terputus. Apa yang maksudnya? Terputus keberkahannya. Kalau sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah, semuanya jadi putus berkahnya. Maka tadi kita mulai ngaji dengan membaca Bismillah. Dengan Bismillah, maka itu akan menjadi awal keberkahan bagi kita. Duduknya kita menjadi berkah, nafasnya kita menjadi berkah, pikiran kita menjadi berkah. Mengapa? Karena kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi, bukan hanya sekedar membaca dengan nama Allah, tapi kita awali dengan apa? Alhamdulillah, segala puji lillah, itu milik Allah. Manusia akan berhak dipuji. Kalau manusia itu cantik atau bagus, itu sifatnya adalah punya Allah yang dipinjamkan sama kita. Kalau manusia kayanya manusia terbatas, tidak sama dengan kayanya Allah. Kayanya Allah adalah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kekayaan Allah itu meliputi langit dan bumi beserta seluruh isinya. Jadi kalau manusia kaya manusia itu gak ada apa-apanya dibanding dengan kayanya Allah. Kalau kayanya Allah, ditambah lagi apa? Oh, tidak cukup sampai pujian kepada Allah dong. Kalau pengen berkah apa? Jangan lupa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq. Wassalatu dan salawat, wassalam dan salam. Ingat, salawat dan salam ini sebagai hamba yang beriman harus selalu diucapkan. Untuk apa? Untuk supaya kita termasuk orang atau hamba atau umatnya yang diakui oleh baginda Rasulullah di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Karena tanpa kita menyebut sholawat dan salam, mustahil kita diakui sebagai umatnya. Maka itu kewajiban kita sebagai pembaca, sebagai pengarang terutama di sini, selalu di semua kitab ada tulisan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sholawat dan salam tersanjung kepada siapa? Ala sayyidina, kepada pemimpin kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad SAW al-mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq. Apa itu al-mab'uth? Artinya Muhammadin al-mab'uthi, Muhammad yang diutus. Al-mab'uth artinya yang diutus. Untuk apa Nabi diutus? Litatmimi makarimil akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini kita garis bawahi. Mengapa Rasul diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia? Enakan ngaji, enakan ngaji begini. Apa? Enakan ngaji begini, kali ini. Semuanya enak. Kalau ngaji begini kita dipraktekin pemahaman kita segala macam. Kalau ini sifatnya wawasan. Jadi kita buka wawasan kita. Ya. Lihat garis bawah hikmah litatmimi makarimil akhlaq. Artinya Rasul diutus ke dunia ini, diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Untuk apa? Makarimil akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak manusia yang saat itu hampir 99% bobrok. Kenapa dikatakan bobrok? Banyak. Pertama, mereka itu minum minuman keras, yang hampir tiap hari mereka tidur sama minuman keras. Mereka itu membuat
buah anggur diperas, dipendam, dapat disimpan berhari-hari sampai muncul aroma gasnya itu dan diminum menjadi mabuk. Itu kebiasaan mereka. Bahkan ketika mereka sholat yang dulu belum disyariatkan sholat 5 waktu, itu sholat yang 2 hari, saat pagi sholat, sore sholat, itu mereka sambil mabuk. Mereka sambil menyembah Tuhan Lata Uzza Manat sambil mabuk. Bukan hanya itu, yang terkeji adalah mereka membunuh anak perempuan yang lahir di dunia ini hidup-hidup. Satu cerita, Umar bin Khattab, dia berangkat berniaga. Dia pamitkan sama istrinya, karena istrinya pada saat dia tinggal masih hamil. Tiba-tiba dia bilang, nanti kalau lahir, kalau laki-laki tak mau merawat anak kita. Tapi kalau perempuan jangan kau rawat, bunuh langsung. Saya malu, karena dia itu adalah seorang yang ditakuti di Arab Saudi dulu di Makkah. Tapi ternyata dia ketika anaknya dia pulang dari berniaga, orang Arab itu kan dia berniaga zaman dulu, berdagang, itu kebiasaannya itu mereka di sana. Nah kemudian ketika pulang apa? Ternyata istrinya Umar bin Khattab melahirkan seorang wanita. Tapi bagaimana caranya? Naluri seorang ibu berkata, "Tak mungkin saya bunuh anak saya, karena saya dari bagaimanapun telah melahirkan susah payah." Akhirnya apa? Pada saat itu dia berinisiatif anaknya dibentuk menjadi putra. Dipakai gamis, dipakai pokoknya layaknya seorang putra, rambutnya dipendekin segala macam. Nah singkat cerita, mana anak kita sudah tak bertahun-tahun, 2 tahun, kalau 2 tahun kan bocah, 2 tahun 3 tahun kan pulang udah jadi bocah berjalan larian. Nah dia melihat tampangnya seorang laki-laki, gembira dia, anak kita laki-laki akan kupersembahkan, kukenalkan kepada seluruh masyarakat Arab saat itu, masyarakat Mekah. Ternyata diajari pedang, tangkas anak itu, karena dibentuk dari laki-laki, bergaulnya dengan laki-laki. Orang sekitar mengatakan itu laki-laki. Wah luar biasa diajak main pedang-pedang segala macam, diajar sama Umar bin Khattab. Satu ketika anaknya itu berkata, "Papa," kalau bahasa kita, "Papa, saya pengen kencing." Kalau bahasa pengen pipis. Akhirnya, pengen pipis, diajak Pak. Pipis dibuka, ternyata dia kaget luar biasa karena jenis kelaminnya adalah perempuan. Kaget, tanpa pikir panjang karena dia merasa malu, dicekek anak itu, kemudian diambil, digali lubang, langsung dikubur hidup-hidup. Maka ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dia itu sering menangis, menelusuri bagaimana sikap buruknya itu pada saat dia belum masuk Islam. Dia sering menangis anaknya, terbayang di pelupuk matanya bagaimana anaknya meronta-ronta, Papa jangan lakukan apa ini sama saya. Mungkin begitu bahasanya ya, mungkin kasarnya begitu kan. Dia sering menangis bagaimana seorang Umar bin Khattab begitu lunglai tatkala dia mengingat dia pernah mencekik anaknya hidup-hidup karena dia malu punya anak perempuan. Tapi disinilah fungsi Rasulullah turun litatmimi makarim akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi bukan tauhid yang pertama disebarkan, bukan kalimat la ilaha illallah, bukan juga ayat Al-Quran yang diajarkan tentang fikih atau tentang tasawuf. Tidak, yang diajarkan pertama kali adalah bagaimana Rasulullah menyempurnakan akhlak masyarakat Arab saat itu, terutama kafir Quraisy. Mereka tiap hari la nata, ya Uzza, ya mana, ya Hubal. Hubal itu adalah patung yang paling gede, dan itu yang dia buat dari roti. Ada yang dia buat mungkin dari roti, ada juga yang dia buat dari ada dari bahan-bahan yang sejenis bahan yang buat bikin roti panjang yang kuat. Itu luar biasa mereka itu bodohnya. Tapi bukan dari mereka bodoh, tidak, hanya akhlak yang mereka bodoh. Tetapi yang dikatakan jahiliyah akhlak, yang dikatakan padanya maju zaman itu. Gitu. Kita lihat sebelum Rasulullah ada orang melukis membuat kota Madian itu gunung disulap jadi istana. Bisa mereka buat, bahkan lebih bagus dari sekarang. Arsiteknya nggak kalah. Itu ratusan ribu tahun. Bukan miskin peradaban, tapi miskin akhlak. Akhlak yang bodoh. Maka Rasulullah diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabi, pada sahabatnya. Jadi kita sholawat dan salam bukan hanya kepada Nabi saja ya. Jadi kita sholawat kepada apa? Kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Jangan kita bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina
Sayyidina Muhammad. Enggak boleh. Kenapa? Karena keluarga Rasulullah termasuk ahlul bait yang harus kita hormati. Karena menghormati keluarganya Rasulullah berarti menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baca salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf saya agak berdiri di sini. Ini meja baru ini sama anak-anak ini. Saya mau ngaji malam Sabtu, kok saya biar sepeda dikit, orang dibikin-bikin. Ngaji malam Sabtu, akhirnya anak-anak aja yang pada punya inisiatif. Bagaimana kalau saya bikinin ini, saya bikinin meja ini? Ya silakan, nggak apa-apa. Ternyata udah jadi. Makasih ya anak-anak ini, saya mau ucapkan terima kasih sama John aja udah jadi. Karena udah dibuka betulin dan dibikinin sama anak-anak. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa ya. Wa ashabihi dan para sahabatnya. Jadi kalau kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Jadi pada keluarganya, jangan lupa keluarga Nabi siapa? Lihat, siapa keluarga Nabi? Satu, baginda Rasulullah tuh ya. Siapa? Istrinya. Siapa? Siti Khadijah. Siapa lagi? Siti Aisyah. Siapa lagi anaknya? Siti Fatimah, Siti Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah. Itu mereka meninggal semua kecuali Siti Fatimah. Meninggal di usia muda. Dan anak beliau Ibrahim termasuk itu meninggal semua di masa kecil. Kok kenapa? Kenapa ini anak Rasulullah itu meninggal di usia kecil? Supaya jangan dikultuskan oleh seluruh masyarakat muslim. Sebab kalau mereka hidup, bagaimana nanti? Kalau mereka hidup disembah-sembah kayak itu orang Rasulullah aja udah luar biasa, apalagi pada anaknya itu darah daging Rasulullah, maka dimatiin mudah-mudah. Makanya hanya Siti Fatimah dan jalur perempuan tuh anak Rasulullah yang hidup, yang akhirnya setelah Rasulullah meninggal 6 bulan kemudian Siti Fatimah juga meninggal dunia. Kawin dengan Sayyidina Ali. Punya anak siapa namanya? Hasan dan Husain. Nah ini yang ada Hasan Husain ini yang akhirnya beranak dan sampai sekarang banyak meninggalkan di mana? Di bumi Yaman. Kalau jadi sekarang Syihab, Pak Al-Aidrus, ya kan? Kemudian Al-Aqtas, itu semuanya rata-rata di Yaman. Keturunan Rasulullah SAW. Maka kita kalau pas keluarga Rasulullah muliakan, wajib bagi kita wa ala alihi, keluarga dzurriyyah Rasulullah SAW. Majaro selama berjalan apa qalam talkhis, yaitu pena yang menulis talkhis ringkasan. Jadi kan pena digunakan untuk apa? Menulis. Selama dunia ini masih ada, selama itu pula karya-karya seluruh pena yang dijadikan sebagai alat untuk menulis, selama itu pula kita wajib bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya selama kehidupan ini berlangsung, salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga, pada sahabatnya jangan pernah dilupakan. Paham? Wal bayan ala sifatil awraq, dan penjelasan ala sifatil awraq atas lembaran sifat-sifat lembaran awraq kertas. Jadi kan ini kan kita kitab nih. Ini kan semuanya berisi bayan yang ditulis oleh para ulama. Ini tentang bayan, penjelasan. Bayan itu ada penjelasan. Penjelasan apa? Lembaran-lembaran kertas ini berupa penjelasan ilmu yang harus kita ambil sebagai ilmu buat kita semua. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fahadha mukhtasarun fi ilmi al-akhlaq ad-diniyah. Maka ini mukhtasarun adalah kitab yang ringkas fi ilmi al-akhlaq ad-diniyah, pada ilmu akhlak ad-diniyah. Jadi ilmu akhlak agama. Jadi ilmu akhlak tapi dalam sudut pandang agama, bukan akhlak dalam pandangan umum, tapi akhlak dalam pandangan agama. Wada'tuhu, dan saya menyusunnya. Da'tun, meletakkan. Wada'tuhu, aku meletakkan kembali pada kitab mukhtasar ini, dan aku menyusun kitab yang ringkas ini untuk siapa? Litullahi sanatil ula, untuk para penuntut ilmu as-sanatil ula pada tahun pertama al-Azhariyah, yaitu di mana? Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ini kitab yang orang Mesir pindah ke Indonesia. Kenapa? Karena pasti dibawa oleh para seluruh ulama-ulama yang belajar di Mesir, dibawa kemari. Ya. Wasamma itu aku namakan kitab ini Taisirul Khallaq
fi ilmil akhlak. Kitabnya namanya Taisirul Khalaf fi ilmil akhlak, tentang ilmu akhlak. Fakultu, aku berkata, wa billahi, dan kepada Allah al-ismatu, kita minta perlindungan. Jadi jangan minta perlindungan kepada selain Allah, hanya kepada Allah kita minta perlindungan. Iya karena aku dua, iya karena selain. Apalagi wa biyadi, dan dengan kekuasaan Allah itmamun nikmat, penyempurnaan nikmat yang kita terima. Coba saya tanya, Parantor duduk begitu manisnya, yang membuat dia manis ya Allah, yang membuat dia sempurna sehat siapa? Allah. Jadi di sini adalah bahwa kekuasaan Allah lah yang membuat kita menerima nikmat ini secara sempurna. Ya kalau punya dikit kayak wajar, betul. Nah, tapi semua kita syukuri sebagai anugerah nikmat dari Allah. Maka di sini pengarang itu mengatakan wabillah, dan kepada Allah lah al-ismatu, perlindungan itu kita minta. Wabiyadihi, dan dengan kekuasaan Allah lah itmamun nikmat, yaitu penyempurnaan nikmat. Apa itu ilmu akhlak? Ilmu akhlak yaitu ibaratun, satu ungkapan. Masih ada 12 menit lagi. Ibaratun, satu ungkapan, an qaidah, dari beberapa kaidah-kaidah, aturan-aturan. Yu'raf, yang diketahui kaidah-kaidah itu biha, dengan kaidah tadi sholahul qalbi. Jadi kalau itu ilmu akhlak yang diketahui apa? Ilmu akhlak itu diketahui dengan apa? Dengan mempelajari ilmu akhlak, maka kita akan mengetahui bagaimana cara sholahul qalbi. Apa itu sholahul qalbi? Yaitu perbaikan hati kita supaya benar bagaimana. Jangan sampai kita punya sifat hasad, dengki sama orang. Kalau orang itu punya derajat. Contoh aja syukur, bis mobil dapat banyak banget, dapat berapa? 5 miliar misalnya keuntungan. Amin. Saya doain. Haji syukur mobil dapat 5 miliar. Si Roy tetangganya begini, mampus borong duit enak banget. Dia beli apa? Timbul rasa hasad, dengki. Akhirnya apa? Dia fitnah. Oh itu boleh nuyul, padahal itu boleh apa? Boleh mobil 1 meter dapat keuntungan 2 juta. 1 meter. Ada berapa? Ada 500 hektar. Wah, keuntungan luar biasa. 25 kampung dijual. Kan misalnya itu luar biasa, itu harta nikmat, harta yang diterima oleh syukur. Maka kita kalau dengar orang itu dia punya nikmat, kita sebagai sahabat yang harus bahagia. Jangan malah nyumpahin. Itu namanya ada yang salah pada diri kita. Ketika dia diangkat derajat oleh Allah, maka kita sebagai teman, sahabat, maka kita harus mendukung. Alhamdulillah selamat, tapi hati-hati ini amanat Allah. Enggak tuh boleh. Hah? Kenapa? Jadi fungsi akhlak itu untuk apa? Sholahul qalbi, memperbaiki hati kita biar hati kita jadi baik. Makanya kita belajar dalam satu tentang akhlak supaya hati kita terbimbing dengan ilmu agama. Wasailul hawas, artinya apa? Wasailul hawasail, artinya keseluruhan al-hawas, panca indera. Dari keseluruhan panca indera menjadi baik. Tangan kita jadi baik, mata kita jadi baik, yang bisa kita natap orang mandi, kita ngintipin orang mandi, janda mandi kita yang begitu. Maka ketika kita belajar akhlak, oh ternyata ini gak benar, maka dia tutup matanya itu, dia tidak lagi melihat hal-hal yang kurang layak bagi dirinya. Pemautu, dan apa mautu artinya pembahasan itu apa? Pembahasan akhlak yang kita bahas nanti adalah al-akhlaqu, yaitu pembahasan akhlak min haitsu tahalli. Min haitsu tahalli, yaitu akhlak ditinjau dari sudut apa? Tahalli, ditinjau dari sudut at-tahalli, artinya mengamalkan akhlak bima'asinya akhlak yang baik. Jadi mengisi dengan akhlak yang baik. Tahalli itu artinya mengisi orang dengan akhlak yang baik. Jiwa kita ini masih kosong. Kalau kita isi dengan akhlak yang baik, maka itu namanya tahalli. Tahalli itu adalah konsep ilmu tasawuf, yang dimana kalau tahalli itu adalah kita memasukkan jiwa kita dengan akhlak-akhlak terpuji. Misalnya kejujuran, kedermawanan, ya, keikhlasan. Itu adalah sifat-sifat terpuji masuk ke dalam renung hati kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran-ajaran itu masuk ke dalam jiwa kita, itu namanya tahalli. Tahalli ini selalu berkaitan dengan akhlak yang mulia. Sedangkan wa tahalli an qawaiha, artinya dia
menjauhi apa? Menjauhkan kembali dari akhlak yang buruk. Jadi kalau tahalli mengisi jiwa kita dengan akhlak yang baik, kalau takhalli pakai kha, takhalli adalah menjauhi akhlak yang buruk. Nah kalau udah gini udah pas nih, akhlak yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Ini takhalli dan tahalli. Kalau pakai hak, tahalli artinya apa? Mengisi kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Kalau takhalli, menjauhi diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya, gitu. Kemudian wasamratu, buahnya itu apa buahnya? Buahnya yang akan dihasilkan nanti dari pelajaran akhlak ini adalah sholahul qalbi, yaitu memperbaiki hati kita, wasailul hawasi, semua panca indera kita supaya jadi baik. Di dunia baik. Kalau di dunianya baik, insya Allah apa? Wal fawzu, yaitu beruntung nanti, selamat dia di a'lal maratibi, dengan tingkat-tingkat yang tertinggi. A'la itu yang tertinggi, al maratib yaitu tingkatan-tingkatan tertinggi. Jadi kita nanti di akhirat akan mendapatkan keberuntungan derajat yang tinggi bil akhirat. Maka ketika kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, mengisinya dengan perbuatan yang baik, dengan akhlak yang baik, maka pasti di dunia kita selamat, di akhirat kita mendapatkan tempat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Waktu masih ada kurang lebih 13 menit lagi. Nanti insyaallah bab takwa akan kita pelajari di minggu-minggu yang akan datang. Ada yang mau bertanya? Silakan.